KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Dasar hukum. A. Dasar hukum KPK. Yang pertama ada UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Kepres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, PPRI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Yang pertama, UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh yang pertama yaitu korupsi ekspor benih lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Pada periode kepemimpinan KKPK sebelumnya, penangkapan terlebih praktek jual beli benur ini begitu dilarang oleh Susi Pujiastuti yang menduduki posisi menteri pada saat itu. Pelarangan sejumlah hal di atas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari Indonesia. Edi Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai 3,4 miliar rupiah dan 10.000 dolar Amerika Serikat melalui PT Aero Citra Cargo atau PT ACK. Kasus ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga di persoalan logistiknya. Kita ketahui benih lobster ini KKPK baru saja membuka ruang ekspor, namun perkembangannya ternyata KPPU melihat ada potensi indikasi persaingan usaha tidak sehat. Kasus yang kedua yaitu proyek pembangunan jembatan Waterfront City. Tersangka masing-masing dikonfirmasi oleh penyidik terkait dengan dugaan perbuatan para tersangka dengan aktif saling berkoordinasi dan bekerja sama serta memberikan bantuan agar PT Wika dimenangkan. Selain koordinasi untuk memenangkan Wijaya Karya, kedua tersangka juga dikonfirmasi ihwal kong kali kong terkait kickback atau penerimaan sejumlah uang yang diterima Adnan dan Ketut, serta pihak-pihak lain terkait proyek jembatan Kampar. Dalam perkara ini, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar 39,2 miliar rupiah dari nilai proyek pembangunan jembatan Waterfront City secara tahun jamak untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total 117,68 miliar rupiah. Kasus yang ketiga yaitu suap pelaksanaan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait 4 hal. Yang pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Yang ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan yang keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. Kasus menunjukkan bagaimana korupsi yang dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu yang berdampak terjadinya kong-kali-kong antara eksekutif dan legislatif. Kasus keempat yaitu proyek fiktif. Diketahui KPK menetapkan mantan Direktur PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irza Rizaldi Zailani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter, dan lainnya. Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah pihak lain diduga telah merugikan keuangan negara hingga 330 miliar rupiah yang merupakan nilai yang telah dibayar oleh PT Dirgantara Indonesia kepada 6 perusahaan mitra atau agen dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2018. Padahal, keenam perusahaan mitra yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumi Loka Tagara Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dari nilai tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia menerima aliran dana sekitar 96 miliar rupiah. Dan kasus terakhir yang baru-baru saja yang terjadi yaitu kasus suap bansos. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri mengungkapkan adanya upaya tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Kasus ini Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sebesar 17 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan fee yang diberikan oleh perusahaan rekanan proyek pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Namun, KPK telah mengamankan uang sekitar 171,85 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,42 miliar. KPK juga mengamankan uang rupiah sekitar 11,9 miliar rupiah dan dolar Singapura sekitar 23.000 atau setara dengan 243 juta. Total uang yang diamankan KPK sekitar 14,5 miliar dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam Pancasila, terdapat 5 sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewangan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewangnya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. Sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita membohongi Tuhan. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini, karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum, tanpa membeda-bedakan, serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapai keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjuknya ketidakadilan antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.